menjawab pertanyaan nomor 63. Untuk metode penelitian kuantitatif, minimal sampel respondennya berapa? Dan referensi apakah harus dari buku atau boleh tidak kalau dari artikel di internet? Yang pertama saya menjawab referensi dulu. Referensi boleh dari manapun sebenarnya yang dianggap di bidang bapak dan ibu itu menjadi bisa digunakan secara ilmiah ya, digunakan secara ilmiah. Kayak kemarin contohnya itu referensi itu kan banyak yang saya pas ada jurnal dari UGM itu kan referensinya kan banyak ini ya, banyak mungkin dari koran, kemudian ada dari sampel buku Yasin, nah kayak gitu. Sepanjang apa ya Bapak Ibu, itu diperbolehkan di bidang ilmu Bapak Ibu itu silahkan digunakan ya. Tapi secara umum itu adalah referensi adalah jurnal, kemudian apa itu jurnal buku gitu kan. Terus kemudian pokoknya kalau bisa sih, kalau bisa itu yang peer review atau yang di artikel atau buku atau segala produk yang sudah divalidasi atau sudah dilakukan pengecekan oleh sesama atau peer review itu. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu misalkan mengambil referensi dari artikel dari internet, mungkin dari blog. Kalau blog itu kan biasanya juga ada yang maaf ya, ada blog yang juga yang copy paste itu dari mungkin dari skripsinya atau apa, dari skripsi orang lain itu kan. Nah seperti itu. Nah itu juga harus hati-hati gitu kan, karena nanti khawatirnya adalah nanti Bapak Ibu kena plagiasi juga di situ nanti ya. Yang paling aman adalah terus kemudian paling aman lah menurut saya lah ya, tiga itu ya, artikel, jurnal, buku gitu kan. Pokoknya sesuatu yang sudah peer review. Terus kemudian pertanyaan nomor 1 tadi, untuk metode penelitian kualitatif minimal berapa respondennya. Nah ini kalau sejauh setahu saya itu kita kan bicara populasi ya, kemudian populasi nanti dari populasi yang gede-gede itu kan kita kan nggak mungkin misalkan ada keterbatasan gitu kan yang sangat besar, makanya kita mengambil cuplikan dari populasi itu, yaitu disebut sebagai sampel. Nah ada beberapa ini yang saya dapatkan ya, dari nanti kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang lebih bagus pendapat ini atau beda dari pendapat ini boleh saja. Untuk menentukan besarnya biasanya kalau saya melakukan ini rumus Slovin itu ya. Jadi untuk mendapatkan nilai sampel nanti itu berapa, Bapak Ibu coba cari rumus Slovin. Di rumus Slovin itu nanti akan ketahuan n-nya atau jumlah sampelnya. Atau ada formula Jacob Cohen. Itu juga Bapak Ibu coba ketik aja ya. Tulisannya Jacob pakai C ya, Jacob Cohen. Cohennya pakai C juga. Nah, itu juga bisa. Nah itu intinya itu tentang jumlah sampel itu yang biasa. Kalau saya menggunakan yang itu biasanya Slovin itu. Nah ini saya yang kurang tahu untuk penelitian sosial ya. Penelitian sosial itu kan kadang-kadang dia punya apa ya? Punya kaidah tersendiri gitu kan. Jadi misalkan melakukan penelitian kepuasan itu harus berapa responden atau orang gitu kan. Atau misalkan nanti diukur, misalkan kalau respondennya itu adalah katakanlah kepala desa itu nilainya adalah 10 seperti rakyat biasa atau orang umum pada umumnya, atau tokoh Thomas ya, tokoh agama, tokoh masyarakat itu nilainya 10 gitu kan. Nah itu yang aturan-aturan itu yang mungkin saya tidak tahu dasarnya sih, tapi saya juga teman-teman sosial itu selalu kadang kalau apa ya, penelitian untuk valuasi itu dan macam-macam itu selalu menggunakan itu ya, apa itu metode seperti itu tersebut. Mungkin Bapak Ibu bisa searching untuk komparasi ya, searching di Google gitu kan, atau di Google Scholar gitu kan, yang disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu penelitian. Jadi saya tidak bisa menjawab jumlah sampling yang bagus seperti apa. Kayak saya misalkan meneliti terumbu karang di Pulau Sempu. Terumbu karang di Pulau Sempu itu luasnya adalah 800 hektar. Kalau katakanlah saya mengambil 10% atau 10% lah, berarti kan saya harus meneliti terumbu karang sebanyak berapa? 80 hektar. Waduh, 80 hektar itu kan besar itu kan.
dari mana nanti ininya, ya kan nggak mungkin saya melakukan seperti itu. Makanya saya kalau saya sih sebenarnya berbeda ya, mungkin dasar keilmuan saya dengan bapak ibu berbeda, tapi intinya adalah secara umum itu biasanya saya kalau misalkan survei atau apa ya, apa survei sosial di masyarakat pesisir itu jumlahnya itu saya biasanya menggunakan ini, saya dan teman-teman itu menggunakan rumus Lovin itu atau Jacob Cohen itu yang mungkin bisa membantu, atau bapak ibu intinya carilah di internet banyak informasi mengenai ini, pokoknya disesuaikan dengan ini kebutuhan. Saya nggak bisa menjustifikasi harus seperti ini, gitu nggak bisa.